Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hablil Ikhwana SEMN, dosen tetap program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Al-Wasliyah Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran pada sertifikasi dosen tahun 2021. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah pengantar manajemen. Dalam penjelasan PDD UKT-PT pada kali ini, outline yang saya akan sampaikan adalah yang pertama, identitas mata kuliah, kemudian deskripsi mata kuliah, yang selanjutnya standar kompetensi, kemudian capaian pembelajaran, selanjutnya pokok bahasan, subpokok bahasan dan sasaran, kemudian metode pembelajaran, media pembelajaran, taksonomi atau ranah, komponen penilaian, dan referensi. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu identitas mata kuliah. Mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar manajemen dengan kode mata kuliah MKK 040103, di mana satuan kredit semesternya adalah 3 SKS. Pengantar manajemen dipelajari pada semester 1 atau semester ganjil dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 pertemuan, kemudian sifat mata kuliahnya adalah mata kuliah wajib. Pengantar manajemen merupakan materi mata kuliah yang membahas mengenai konsep-konsep, prinsip-prinsip, teknik-teknik, proses dan sistem manajemen. Dalam aplikasinya menggunakan landasan filosofis, teori, dan pembentukan keterampilan profesional berdasarkan kompetensi manajerial, serta tanggung jawab sosial dan etika, baik lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Sedangkan standar kompetensi pada mata kuliah pengantar manajemen yang saya ampu adalah memberikan ilmu pengetahuan manajemen secara komprehensif, integral, terpadu, dan holistik, sehingga mahasiswa mempunyai pola pikir atau mindset dan pola tindak yang up-to-date bagi pengembangan dan pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan di bidang organisasi bisnis, perusahaan pencari laba, maupun pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya. Nah, outcome yang diharapkan, kompetensi dasar yang diharapkan mampu untuk dimiliki oleh mahasiswa peserta kuliah ini adalah dapat memahami beberapa teori tentang pengantar manajemen dan organisasi, kemudian sejarah manajemen, kemudian memahami tentang budaya dan lingkungan organisasi, praktek manajemen di lingkungan global, tanggung jawab sosial dan etika manajerial, manajer sebagai pembuat keputusan, memahami dasar-dasar perencanaan, manajemen strategik, struktur dan desain organisasi, mengelola sumber daya manusia, dan mengelola tim. Berikut adalah pokok bahasan, subpokok bahasan, dan sasaran. Tapi karena pembahasan dalam pokok bahasan, subpokok bahasan, dan sasaran ini cukup banyak, maka saya akan menjelaskan mengenai apa saja pokok bahasan per pertemuan dan subpokok bahasannya. Pada pertemuan pertama, pokok bahasannya adalah kontrak perkuliahan dan penyampaian RPS atau silabus, di mana subpokok bahasannya adalah kontrak kuliah dan silabus. Kemudian pada pertemuan kedua, pokok bahasan yang dipelajari adalah mengenai pengantar manajemen dan organisasi,
di mana sub pokok pembahasannya adalah yang pertama, klasifikasi karyawan manajerial dan non-manajerial, yang kedua, definisi manajemen, yang ketiga, fungsi, peranan, dan keahlian manajer serta tugas manajer, yang keempat, karakteristik organisasi, dan yang kelima adalah manfaat ilmu manajemen. Kemudian, pada pertemuan ketiga, mahasiswa akan mempelajari tentang sejarah manajemen, di mana sub pokok pembahasan yang akan dibahas adalah mengenai latar belakang historis ilmu manajemen, kemudian pendekatan klasik, kemudian pendekatan kuantitatif, yang keempat pendekatan perilaku, dan yang kelima adalah pendekatan kontemporer. Selanjutnya pada pertemuan keempat, mahasiswa akan disuguhkan mengenai pembahasan tentang budaya dan lingkungan organisasi, di mana subpokok pembahasannya adalah mengenai perbuatan dan tindakan manajemen, kemudian karakteristik dan arti penting budaya organisasi, isu-isu terkait budaya organisasi, dan fitur-fitur lingkungan bisnis. Pada pertemuan kelima, mahasiswa akan diajarkan mengenai praktek manajemen di lingkungan global. Sub pokok pembahasannya adalah yang pertama, terkait pendekatan etnosentris, polisentris, dan geometris. Kemudian yang kedua, persekutuan perdagangan regional dan World Trade Organization atau WTO. Yang ketiga, struktur dan teknis organisasi. Yang keempat adalah lingkungan politik atau legal ekonomi dan kebudayaan. Pada pertemuan ke-6, mahasiswa akan diberikan pembahasan mengenai tanggung jawab sosial dan etika manajerial, di mana sub pokok pembahasannya adalah yang pertama, arti penting tanggung jawab sosial dan pengaruhnya, yang kedua, manajemen hijau, yang ketiga, perilaku etis dan tidak etis, yang keempat, peran manajemen dalam perilaku etis, yang kelima, isu-isu tanggung jawab dan etika. Kemudian pada pertemuan ke-7, mahasiswa akan mempelajari mengenai manajer sebagai pembuat keputusan, di mana subpokok pembahasan yang akan dibahas adalah mengenai langkah proses pembuatan keputusan, kemudian cara manajer membuat keputusan, yang ketiga kondisi keputusan dan pembuatan keputusan, yang keempat gaya pembuatan keputusan, dan yang kelima adalah teknik pembuatan keputusan. Pada pertemuan ke-8, mahasiswa akan mengikuti ujian tengah semester atau UTS. Selanjutnya pada pertemuan ke-9, setelah UTS dilakukan, mahasiswa akan kembali diberikan materi, yaitu dasar-dasar perencanaan. Adapun subpokok pembahasannya adalah mengenai sifat dan tujuan perencanaan, kemudian jenis tujuan rencana organisasi, yang ketiga pendekatan, penetapan, dan perencanaan tujuan, dan yang keempat adalah isu kontemporer dalam perencanaan. Pertemuan ke-10, mahasiswa akan mempelajari mengenai manajemen strategik, di mana subpokok pembahasannya adalah definisi manajemen strategik, kemudian langkah proses manajemen strategik, yang ketiga jenis strategi korporasi, yang keempat keunggulan kompetitif dan strategi organisasi, yang kelima adalah masalah manajemen strategik. Selanjutnya masuk kita pada pertemuan ke-11, di mana mahasiswa akan mempelajari mengenai struktur dan desain organisasi. Subpokok pembahasannya ada 3, yaitu elemen utama dalam desain organisasi, yang kedua faktor-faktor kontingensi desain organisasi, dan yang ketiga desain organisasi tradisional dan kontemporer. Selanjutnya pada pertemuan ke-12, yaitu pokok bahasannya adalah mengelola sumber daya manusia, di mana subpokok pembahasannya adalah arti penting manajemen sumber daya manusia, kemudian pemilihan karyawan yang kompeten,
Yang ketiga, jenis orientasi dan pelatihan. Yang keempat, strategi mempertahankan karyawan yang kompeten dan berkinerja baik. Yang kelima adalah masalah kontemporer manajemen sumber daya manusia. Pada pertemuan ke-13, mahasiswa akan diberikan pembahasan mengenai mengelola tim. Subpokok pembahasannya adalah definisi kelompok dan tahap pengembangan kelompok, kemudian komponen penentuan kinerja dan kepuasan kelompok. Yang ketiga, definisi tim, praktek kinerja tim, dan yang terakhir adalah isu-isu kontemporer pengelolaan tim. Pada pertemuan ke-14, mahasiswa akan diberikan tugas kelompok, yaitu terkait dengan biografi manajer sukses, di mana mahasiswa diharapkan dapat membuat ulasan mengenai biografi manajer yang sukses dalam mengelola perusahaannya. Kemudian mengambil pelajaran penting dari kesuksesan manajer yang diulas. Pada pertemuan ke-15, mahasiswa akan diberikan tugas mandiri dalam bentuk makalah, yaitu mahasiswa diharapkan membuat karya ilmiah berbentuk makalah dengan judul yang terkait dengan isu-isu kontemporer manajemen saat ini. Kemudian melakukan presentasi jika makalahnya telah selesai. Kemudian pada pertemuan ke-16, mahasiswa akan mengikuti ujian akhir semester atau UAS. Pembahasan berikutnya mengenai metode pembelajaran. Pada mata kuliah pengantar manajemen yang saya ampu, metode pembelajarannya adalah yang pertama pemaparan materi, kemudian presentasi, kemudian ada diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas. Sedangkan media pembelajarannya adalah dengan menggunakan aplikasi Zoom, karena perkuliahan belum dibenarkan untuk dilakukan secara tatap muka. Kemudian ditambah lagi dengan menggunakan grup WhatsApp sebagai media diskusi antara saya dengan mahasiswa-mahasiswa saya. Kemudian ada video YouTube, di mana setiap pertemuan saya dengan menggunakan Zoom akan saya rekam dan saya upload ke dalam YouTube channel saya. Kemudian ada PowerPoint dan modul. Nah, mengenai taksonomi atau ranah, ada 3 aspek penilaian, yaitu aspek kognitif, di mana persentasenya 35%, kemudian afektif 25%, dan psikomotorik persentasenya adalah 40%. Mengenai komponen penilaian, saya memiliki 5 komponen penilaian. Yang pertama, ujian akhir semester, persentasenya 35%, kemudian ujian tengah semester 25%, dan tugas kelompok 15%, tugas mandiri 15%, kemudian kehadiran atau presensi 10%. Dan berikut saya tampilkan beberapa buku-buku referensi yang bisa dijadikan sebagai pegangan daftar bacaan bagi seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengantar manajemen yang saya ampu. Demikian pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran oleh saya dalam mata kuliah pengantar manajemen. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjelaskan mengenai apa saja rencana pembelajaran semester dalam mata kuliah pengantar manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.